Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allah. Mana? Siapa hari ini yang tidak hadir? Karena sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini doa dipimpin oleh Ayah Amair. Padanya dia persilakan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita. Ayo berdiri. Ya, boleh duduk kembali. Anak-anak sekalian, setelah kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, di sini Ibu akan memberikan motivasi atau kata-kata motivasi, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang secara digital ya. Semuanya menggunakan mesin atau menggunakan media digital ya, elektronik. Di sini seperti robotik ya. Robotik telah memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas serta meningkatkan keselamatan di berbagai sektor kehidupan manusia, baik di bidang industri rumah tangga, pendidikan, transportasi dan
pertanian. Semuanya sudah pakai digital. Kalau dalam sektor pendidikan ya, ini seperti kita lakukan sekarang ya, kita belajar menggunakan proyektor ya, video pembelajaran nanti ya, itu sudah. Sektor industri di pabrik-pabrik ya sudah banyak menggunakan apa? Mesin, memproduksi barang sekaligus banyak. Kalau dulu manual ya, produksinya sedikit dan lama. Ya kalau sekarang sudah ada mesin, jadi pekerjaan lebih cepat selesai, waktunya juga lebih singkat. Dalam sektor industri rumah tangga ini sangat membantu, banyak ya contoh-contoh yang kita gunakan dalam rumah tangga. Contohnya apa? Mesin cuci, apa lagi? Dispenser ya, blender. Semuanya pakai apa itu? Pakai mesin, pakai alat ya, nggak manual. Kalau dulu kita mau nyuci ya, pakai apa tuh namanya? Papan pembiasan ya, atau pakai tangan. Sekarang sudah ada mesin, sudah canggih dan makin lama makin canggih lagi. Nah untuk itu kita belajar nih tentang AI, tentang kecerdasan artifisial. Waktu kemarin kita sudah belajar tentang computational thinking. Nah sekarang ini kita akan mempelajari tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Apa sih Bu ya nanti ya? Itu nanti. Nah sebelum kita ke materi, nah Ibu mau ada SDG dulu ya, supaya kamu nggak ngantuk ya, nggak lemes, biar tambah semangat. Sekarang berdiri dulu. Berdiri menghadap ke sini. Let's go. Throw. Good. Let's move on. Good. And good. Turn. Action. We now run. Ayo Pak. Dulu keringat. Ya, duduk, tepuk tangan dulu. Ini ada perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Di sini kan AI itu kan robot ya. Nah kita akan membandingkan mana
kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Kalau kecerdasan artifisial ini dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ya, kalau kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kan kecerdasan artifisial ini yang buat manusia, berarti lebih pintar manusia daripada kecerdasan artifisial atau AI ya. Nah, yang kedua, belajar dari data dan program yang diberikan. Ini untuk si kecerdasan artifisial. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Nah, kalau kecerdasan artifisial ini dia sesuai program. Ya, misalkan diinstruksikan untuk misalkan membuat gambar apel, membuat gambar kucing. Nah, sesuai yang diinstruksikan. Tapi kalau manusia bisa buat apa aja sesuai dengan kreativitasnya. Nah, ini bedanya. Ya, lihat gambar kucing ini yang keluar gambar kucing semua. Kalau manusia bisa gambar yang lain tanpa diinstruksikan, bisa berimajinasi. Kalau kecerdasan artifisial yang ketiga apa sih perbandingannya? Yang ketiga itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya, hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia ini bisa memahami konteks yang luas, bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral dan etika. Nah, kalau kecerdasan artifisial ini dia hanya memahami yang ada pada programnya aja, tapi kalau manusia lebih luas lagi. Nah, itu perbandingan kecerdasan artifisial dan kecerdasan manusia. Apa? Sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran ada 3. Kita belajar ini apa sih tujuannya ya? Yang pertama yaitu melalui pengamatan pada video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis contoh mesin non cerdas dan contoh cerdas dengan benar. Yang ketiga, melalui demonstrasi, peserta didik dapat membedakan prinsip kerja mesin cerdas dan non cerdas dengan tepat. Jadi ada 3, nanti kita akan mengamati video. Aktivitas kegiatan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama kegiatan unplug. Apa sih unplug? Permainan kartu mesin, ya. Nanti siswa mengelompokkan kartu-kartu benda mesin cerdas dan non cerdas dalam kelompok. Yang kedua kegiatan plug, yaitu demonstrasi menggunakan aplikasi Animate Drawings, ya. Nanti kita akan buat. Yang ketiga diskusi dan presentasi. Ini ada gambar. Nah, nih kalian tahu ini apa? Anomali. Nah, bagaimana anomali ini dibuat? Menggunakan AI. Nah, AI-nya bentuk apa aja? Cici, terus Meta AI, Gemini AI, ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara kita membuat ini? Misalkan Gemini AI atau ChatGPT. Pertama apa langkahnya? Buka aplikasinya, terus kedua masukkan foto. Foto apa? Foto apa? Misalkan foto pisang gitu ya. Nah, buat anomali pisang. Nah, pisang apa namanya? Ya, kamu udah paham ya. Setelah kita masukkan data, proses ya. Setelah itu muncul gambarnya kan? Ya, seperti itu. Jadi melalui 3 tahap. Yang pertama kita masukkan data, yang kedua tunggu proses, yang ketiga baru hasilnya keluar. Terus selanjutnya di sini ada gambar. Nah, sini perhatikan. Di sini ada gambar apa ini?
Ini yang ada di mana? Di rumah. Di rumah pasti punya semua ini, ada semua nggak? Ada. Di sini ada apa gambar pertama? Mesin cuci. Yang kedua? Motor. Ketiga? Blender. Keempat kipas. Semua punya di rumah ada. Nah, coba ini bergeraknya pakai apa? Mesin. Mesin. Dia bergerak sendiri atau harus dibantu? Dibantu. Misalnya kipas angin, berarti harus dipencet tombol onnya ya. 1 pelan, 2 sedang, 3 cepat. Nah ini termasuknya mesin cerdas atau mesin non cerdas? Non cerdas, kenapa? Ya, karena ini masih menggunakan bantuan manusia. Lihat yang kedua, ini gambar apa nih? Ini gambar apa yang ada dalam mobil? Alat apa? Untuk parkir ya. Terus apa lagi? Bisa untuk Google Map ya. Yang kedua ini asisten ya, ini robot ya. Robot yang bisa kita perintah untuk membersihkan rumah. Terus apa lagi? Membuka jendela gitu ya, pakai sensor. Terus yang kedua ini ChatGPT. ChatGPT ini untuk apa ChatGPT? Untuk pertanyaan ya, untuk mencari informasi. Pembelajaran bisa ya, misalkan kamu dikasih tugas sama guru ya, kasih PR, kamu bisa ke ChatGPT atau kamu mau buat apa nih, itu bisa ke ChatGPT. Jadi sangat membantu. Misalkan kamu buatkan contoh soal bahasa Indonesia tentang formulir ya, nanti dia akan muncul, akan memberitahu ya. Nanti kita tinggal belajar. Tapi jangan melulu kamu tuh pengennya kasih tahu ya, harus jawab sendiri dengan cara membaca, belajar. Paham ya, mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas. Berarti kalau mesin non cerdas membutuhkan bantuan manusia, kalau mesin cerdas hanya melalui sensor. Ibu ada video untuk lebih memperkuat pengetahuan kamu ya tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Nah, sini perhatikan. AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis. Kamu harus bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir layaknya manusia? Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai data, beserta keterangan bahwa itu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma, seperti halnya kamu membuat sebuah resep masakan tersendiri agar hidangan lezat. Tetapi bedanya, resep untuk algoritma AI ditulis melalui proses coding, tujuannya untuk memberitahu komputer cara mengolah data dan pola agar bisa memberikan hasil yang akurat. Setelah tiba di algoritma, AI buatanmu akan belajar dan berlatih, hingga akhirnya model AI kamu siap digunakan untuk mengenali kucing pada sebuah gambar dengan akurat. Subscribe untuk menambah pengetahuan tentang AI agar kalian siap menghadapi masa depan. Nah, jadi AI itu prosesnya itu dia dengan mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, maka akan menjadi algoritma ya. Nah, setelah itu baru bisa kita pakai langsung gambar kucing ya. Muncul gambar kucing yang akurat. Macam-macam kucing banyak kan ya. Nah, ini cara kerja AI seperti itu, dia mengumpulkan data dulu. Mengumpulkan data dulu ya, setelah itu dikumpulkan, diurutkan. Nah, setelah banyak baru bisa digunakan. Seperti itu. Kegiatan inti. Nah, kita speaking Simon Say dulu ya. Siapa yang udah tahu speaking Simon Say?
Udah tahu semua ya? Nah, coba dapat maju sini untuk jadi Simonnya. Ayo. Teman-teman, hari ini kita akan bermain permainan Simon Says. Ayo berdiri. Siap? Simon Says angkat tangan kiri. Simon Says angkat tangan kanan. Simon Says dada-dada. Berhenti. Aduh, gak fokus nih, gimana sih? Nah, Simon Says berhenti. Simon Says turunkan kedua tangan. Lompat-lompat. Aduh, gimana sih? Simon Says angkat kedua tangan. Tepuk tangan. Aduh, teman-teman. Oke, lanjut ya. Simon Says duduk. Terima kasih, sekian dari saya. Anak-anak Bu Guru, selanjutnya mengapa ya? Mengapa sih mesin dikatakan cerdas? Ada yang tahu nggak? Mengapa mesin dikatakan cerdas? Karena mesin bisa membuat apa yang kita mau atau bisa seperti manusia. Ya, kecerdasannya bisa seperti manusia. Ya karena memang manusia yang membuat program itu ya. Dengan coding kode ya, menggunakan kode-kode sehingga membentuk suatu AI yang dia jadi cerdas si AI-nya. Ya. Yang membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi bedanya apa? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, mesin non cerdas, mesin yang masih membutuhkan bantuan manusia. Mesin cerdas hanya menggunakan sensor atau suara. Jadi mengapa sih mesin itu dikatakan cerdas? Yang pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang, membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi kalau mesinnya udah cerdas ya, dia sudah tidak butuh lagi instruksi-instruksi karena dia sudah banyak pengalamannya, banyak data yang sudah masuk ya. Jadi nggak butuh lagi karena dia sudah memprogram sendiri, dia sudah banyak data sendiri di mesin cerdas ya. Beda dengan mesin tidak cerdas. Nah di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran supaya kamu lebih jelas lagi ya, lebih jelas lagi tentang mesin cerdas. Tapi kalian kepikiran gak sih bagaimanakah para animator zaman dulu membuat animasi atau kartun? Nah jadi gini Bre, pembuatan kartun zaman dulu melibatkan proses yang jauh lebih rumit dan terbatas jika dibandingkan dengan teknologi yang tersedia saat ini. Dimulai dengan menggunakan pensil dan kertas untuk membuat storyboard dan sketsa awal. Selanjutnya yaitu penggunaan teknik cel animation, di mana setiap karakter akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disatukan untuk membuat satu adegan. Setiap karakter yang digambar akan dipasang secara berurutan di atas latar belakang, menciptakan ilusi gerakan ketika sel-sel itu dijepit bersama. Setelah semua adegan telah tersusun, maka akan dilakukan perekaman menggunakan kamera film. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemberian sound effect dan musik agar menjadi lebih menarik, yang pada akhirnya menghasilkan animasi atau kartun yang masih enak ditonton sampai sekarang. Kartun zaman dulu, mungkin bukan di zaman kamu, zaman Bu Guru dulu. Tadi kita tonton ya, kita lihat. Jadi cara pembuatan kartun zaman dulu itu diapain pertama tadi kan? Digambar sketsanya sesuai karakter si kartun itu ya. Misalkan kayak kartun tadi orang dia berlari itu
gambarnya banyak. Untuk adegan lari aja gambarnya bisa sampai 5 sampai 6 ya. Apalagi adegannya banyak, makanya dia membutuhkan waktu yang lama, lebih rumit, lebih susah ya. Terus juga untuk suara, instrumen suaranya dia buat dulu, dikumpulin tuh para pemain musik ya. Setelah itu baru direkam, ya, dibuat ilustrasi ya. Kalau zaman sekarang membuat kartun animasi bisa pakai apa? AI, udah canggih ya. Tinggal kita mau belajar nggak. Nah, nanti kita akan praktekkan untuk plugnya ya. Nanti kita akan praktekkan. Kamu akan lebih tahu ya bagaimana cara membuat animasi ya. Siapa tahu kamu nanti ada yang mau jadi seorang sutradara ya. Nanti buat animasi film judulnya apa gitu kan harus buat dulu, belajar dulu. Nah, jadi kecerdasan artifisial ini ya mempunyai cara kerja. Bagaimana sih cara kerjanya? Sebelum kita ke cara kerja kecerdasan artifisial, nah kita harus kita nih, apa sih yang membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Nah, yang pertama dari aspek cara kerja. Yang pertama, mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan dari memperbaiki kinerjanya. Mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kayak tadi kipas angin ya, udah dia nggak bisa muter 360 derajat ya, muternya cuma sampai belok kiri belok kanan gitu ya, karena sesuai programnya. Ini yang non cerdas. Yang cerdas adaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Yang non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Nah, kalau yang cerdas bisa dia sesuai tempatnya, lingkungannya. Pengambilan keputusan, bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Kipas angin, dia nggak bisa mati sendiri, harus butuh instruksi dari manusia, dipencet dulu kan, atau dicabut stop kontaknya baru dia mati. Tapi kalau mesin cerdas, ya dia otomatis, ya misalnya ada di TV, timer ya, kita atur timernya, nanti 2 jam kemudian langsung mati tanpa kita pencet tombol off on-nya ya. Nah, ini yang membedakan. Sampai sini paham? Jadi secara garis besar bedanya nampak jauh ya. Kalau mesin cerdas itu dia sendiri, banyak pengalamannya. Kalau mesin cerdas sesuai instruksi yang sudah diprogram. Terus bagaimana sih cara kerja kecerdasan artifisial? Yang pertama, kita memasukkan data. Masukkan data, terus proses, baru output ya. In, proses, output. In, memasukkan data, proses, setelah itu baru outputnya, hasilnya. Misalnya kita menggunakan kecerdasan artifisial AI ChatGPT ya. Pertama kita masukkan data apa? Misalnya mau ngapain? Mau mencari pembelajaran, berarti kita masukkan datanya apa? Ketik apa? Apa yang dimaksud dengan formulir gitu kan? Kita masukin data dulu, diproses, baru nanti jawabannya keluar, itu namanya hasil outputnya. Terus misalkan cara membuat es buah atau sop buah, datanya apa datanya? Ini apa ini? Buah-buahannya ada semangka, ada melon, ada apel, ada apa lagi? Ada jeruk, terus ada apa lagi? Kalau bikin es ada apanya? Es, batu, ada apa lagi? Sirup. Datanya itu data tuh, ya datanya ya. Setelah itu diapain? Prosesnya diapain? Dipotong-potong, ya kecil-kecil, dimasukkan apa dulu? Masukin
masukin masukkan buah, terus es batu, terus sirup, terus itu diapain? Kasih air diaduk. Setelah itu baru jadi es buah. Kan nggak langsung bikin es buah itu buahnya nggak dipotong lagi. Ya, maksud itu namanya makan buah aja gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu. Es buah ada prosesnya, nggak langsung bisa kita makan. Tadi apa innya? Ini apa? Bahan-bahan membuat es buah. Yang kedua dipotong-potong sesuai urutan tuh, algoritma yang sesuai urutan. Setelah itu baru bisa dikonsumsi. Begitu juga dengan AI ya, seperti Gemini AI atau ChatGPT. Kalau mereka itu datanya dibanyakin dulu. Misalkan data orang yang mencari, kalau di Google nih, di Google. Jadi tetap balik lagi ke Google. Di Google ya, banyak kan orang tuh yang mencari misalnya buah jeruk manis, buah jeruk asam, jeruk yang masih muda, jeruk yang sudah tua, jeruk luar negeri, jeruk dalam negeri, jeruk. Banyak kan tuh orang ya, macam-macam di Google nyari kan tentang jeruk. Nah dari data Google itu dikumpulin tuh sama si ChatGPT, dikumpulin sama dia. Begitu sudah banyak, datanya banyak, setelah kita menggunakan aplikasi ChatGPT-nya, dia akan muncul. Tetap baliknya ke Google juga. Ya, cuman kalau di ChatGPT itu lebih spesifik, lebih enak ya nyarinya. Sampai sini Pak? Jadi bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial? Yang pertama, mengumpulkan data in. Yang kedua, proses. Yang ketiga, hasilnya atau outputnya. Jadi melalui proses dulu. Paham sampai sini? Paham. Sekarang kamu sudah buat kelompok ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang apa tadi yang sudah kita pelajari. Di sini Ibu ada LKPD ya. Ini ada LKPD. Di sini ada mesin non cerdas, ada mesin cerdas. Di sini ada banyak gambar ya. Nanti ini bisa dikelompokkan mana yang termasuk mesin cerdas dan mana yang termasuk mesin non cerdas. Udah paham kan cerdas dan non cerdas? Paham. Nanti kamu kelompokkan ya. Setelah itu ditempel di sini. Ini mesin cerdas, di sini tempatnya. Ini mesin non cerdas. Setelah itu nanti presentasi maju ke depan. Kamu menjelaskan kenapa ini termasuk ke mesin cerdas, kenapa ini termasuk ke mesin non cerdas. Paham?
Ayo dikelompokkan yang mesin cerdas dan non cerdas. Sudah ya? Nah sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Yang akan maju yaitu kelompok Kyo. Nah, maju Kyo. Ya Kyo. Semuanya perhatikan di sini dulu. Ayo anak-anakku, perhatikan di depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok presentasikan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah kulkas, pemanggang roti, kompor, speaker, dan kipas karena dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram dan tidak bisa menyesuaikan diri. Kalau jika mesin non cerdas ada yaitu mesin cerdas. Mesin cerdas yaitu WhatsApp, TV, TikTok, Mobile Legends, Map, HP, mobil, Meta AI, YouTube, dan asisten robot. Karena mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dan bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kelompok satu tadi ya, yang menjelaskan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi betul ya, mesin non cerdas itu hanya mengikuti instruksi sesuai program. Kalau mesin cerdas sudah banyak pengalamannya ya, sesuai dan menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan tempat berada. Ayo kita kasih tepuk puja dulu ya untuk kelompok satu yang sudah mau maju dan mempresentasikan. Ayo kasih good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi good job. Kanan kiri kasih good job. Jika belok di GOB. Good job asik. Jika belok di GOB. Good job asik. Good job asik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Terima kasih ya. Jadi kalian sudah paham ya, mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Sekarang kita akan menggunakan media plug ya. Silakan dibuka HP-nya, dikeluarkan. HP-nya dikeluarkan silakan. Nah, tadi kan unplug tuh, mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang kita pakai plugnya ya, buka HP-nya. Kita akan membuat namanya animate drawing nih. Animate drawing silakan dicari di Google. Animate drawing.
Ya, coba kamu bisa nggak? Ada? Di Google? Ini animated drawings. Nih namanya animated drawing. Udah muncul kayak gini? Ini animated drawing di atas nih. Udah dibuka animated drawingnya? Nah, kalau sudah try it now. Try. Udah? Nah, kalau sudah muncul begini belum? Nah, sekarang kamu gambar dulu di kertas. Kamu mau gambar apa? Ayo gambar di kertas dulu. Misalkan gambar kucing atau gambar. Ayo digambar dulu, dibuat gambarnya. Ayo dibuat gambarnya. Ya. Ayo di kertas digambar. Nih kalau Bu Guru punya gambar seperti ini nih. Bu Guru punya gambar. Nih, sini perhatikan. Nih Bu Guru tadi digambar kayak gini nih. Tuh, nih gambar kayak gini. Terus, nih itu gambar kucingnya lucu ya. Ibu gak bisa gambar kucing. Tuh, ini gambar buah jeruk. Kamu bebas mau gambar apa aja. Simpan di galeri, di foto. Kamu gambar dulu di kertas. Setelah itu kamu foto. Nanti fotonya akan ada di galeri. Kamu bisa buat SpongeBob atau bisa gambar yang lainnya. Bisa satu, bisa dua ya. Bisa tiga, bisa banyak. Bebas. Kamu mau gambar berapa? Ayo. Sudah digambar? Coba satu aja dulu. Nanti kalau udah bisa boleh gambar banyak. Setelah sudah digambar, dipoto. Ayo dipoto dulu. Setelah digambar dipoto. Dipoto gambarnya. Dipoto. Nah, kalau sudah dipoto nanti ada di HP kamu di galeri ada klik upload foto. Udah? Buka lagi aplikasinya. Klik upload foto. Udah klik upload foto, kamu cari foto yang kamu mau pakai. Tadi di mana nyimpennya? Dibuka galerinya. Ya. Nah, misalkan Bu Guru gambar ini nih. Setelah itu open. Udah muncul gambarnya. Nah, kalau gambarnya sudah muncul seperti ini, ya nanti ini kita sesuaikan. Klik next ya. Kalau sudah klik next, nanti muncul, diproses dulu ya. Nah, nanti ini datanya ini kita sesuaikan nih. Oke, kita rapikan gambarnya. Tadi yang sudah kita foto ya. Nah, kita rapikan sisi kanan sisi kiri. Nah, kalau sudah seperti ini, next lagi ya. Setelah next lagi, tunggu proses. Dia sedang membaca data. Nah, ini
Dan untuk menebalkan gambar nih, yang sesuai gambar kamu tebalkan. Yang gambar penghapus ini untuk menghapus kalau gambarnya yang lewat ya. Ini tombol yang besar kecil ini untuk menghapus bagian-bagian ya. Kita tahan, kita geser. Nah, buat seperti ini, seperti gambar Bu Guru, coba lihat. Udah? Udah belum? Setelah itu next. Sudah ditulis belum pensilnya? Sudah? Udah, kalau sudah next ya. Nah, diproses lagi. Nah, lihat di sini. Ini kita bisa geser ya, matanya udah sesuai dulu. Nah, kakinya udah sesuai dulu. Setelah itu kita next lagi. Ya, nah, muncul nih animasi di sampingnya. Ada yang mulai lompat-lompat, dance, ya ada jumping, ada walking. Kita suruh ke bawah. Nah, banyak nggak nih? Banyak nggak pilihannya? Setelah itu kita pilih ini, misalnya nih. Nih, gambarnya akan play. Tuh. Terus misalnya ini. Ya, bergerak kan gambarnya? Waduh, gambar Bu Guru ya. Mau gerak nggak? Coba gambar kamu. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba gambarnya coba sini. Nih, kalau kamu mau ngedit ya, wah ada yang salah nih. Saya mau ngedit, klik edit di sini ada edit kan? Tadi, misalnya tadi di sini ada yang salah di mana ya? Kita klik lagi di sini misalnya. Nih, atau ya, next ya. Ya, artinya agak bisa. Ini dia. Kalau mau mulai lagi, mau bikin lagi di sini ya, start over ya. Nah, di sini upload lagi video fotonya. Cari lagi fotonya di galeri. Misalnya ini
ibu ya. Kita kasih lagi pensilnya nih. Nih, kita tambahin lagi. Nah, kita tambahin lagi di sini. Ini kan kelebihan nih ya. Ini tanda hapus. Kecil aja nih, jangan ini. Hapus, ke sini kita hapus. Ini kita hapus juga. Nah, baru kita next. Kita next. Nah, kita next lagi. Nah, tuh kucingnya keluar. Kucingnya bisa bergerak. Ya, kucingnya joget tuh. Bisa bergerak dia. Kan kamu nanti kan kalau kamu punya ada bawa pensil warna ya, kamu boleh gambarnya sampai bagus dikasih warna ya. Nanti kak kita bisa bikin animasi. Nanti kita simpen bisa, ya. Ya ini AI ya, kecanggihan AI. Kamu apa gambar yang tadinya dia bisa bergerak. Nah, sampai sini udah paham? Paham. Ini namanya Animate Drawings ya, aplikasi ya. Nah sekarang sudah ya. Nanti lanjutkan di rumah ya membuatnya ya. Nah, kamu sudah ngerti udah bisa? Udah bisa. Terima kasih. Kalau sudah, sekarang kita akan evaluasi ya. Kita sudah mengetahui mana mesin cerdas, mana mesin non cerdas, sudah mengerjakan LKPD-nya, cara kerja kecerdasan artifisial, membandingkan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia ya, sudah kita tahu semua. Sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok, sudah mempresentasikan ya mengapa itu dikelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Sekarang evaluasi untuk diri sendiri ya, soalnya ada 4 soal pilihan ganda dan 1 esai. Nah tadi kita sudah unplug dan plug. Nah kamu membuat animasi menggunakan animate drawings ya. Nah sekarang waktunya kita evaluasi, kerjakan sendiri-sendiri ya. Yang pertanyaan yang usia itu, tuliskan secara urut bagaimana cara menggunakan aplikasi Animate Drawing tadi ya. Tadi apa dulu tuh, dibuka apanya? Dibuka aplikasinya kan, terus dimasukin apa, masukkan apa ya. Nah tadi yang kamu buat tuh diurutkan ya. Nah ayo nanti untuk membuat Animate Drawing lanjutkan di rumah ya.
Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Saya kumpulkan. Sudah dikumpulkan semua? Sudah duduk yang rapi? Nah, kita akan sudah berada di penghujung ya kegiatan kita hari ini. Nah, anak-anak guru sudah belajar apa aja hari ini kita? Belajar apa? Kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin cerdas. Apa lagi yang kedua? Menggunakan aplikasi anime drawing itu untuk membuat apa? Gambar bergerak ya. Ya, melalui gambar kita foto ya. Nanti dia bisa bergerak, ada yang maju, lompat, mundur, menari ya. Kegiatan apa nih yang paling kamu sukai pada pelajaran hari ini? Yang mana kegiatannya? Membuat animasi. Seru ya, senang. Ya, nanti lanjutin lagi di rumah ya. Ya. Coba, hal apa yang belum kalian pahami dari materi tadi? Sudah paham semua? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya, anak-anak guru ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama adalah kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Mesin non cerdas hanya mengikuti instruksi yang sudah program yang sudah diperintahkan. Nah, mesin cerdas ya, dia bisa beradaptasi, bisa menyelesaikan diri. Nah, kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan, industri dan pertanian. Ya, kalau tadi semua diberi kepahaman, untuk selanjutnya Ibu tugaskan kamu mengelompokkan mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada di rumah kamu ya. Nah, terima kasih untuk